Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yapintar Jalege, NIM 8598687338, mahasiswa PGSD Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum IPA tentang optik, kegiatan praktikum 1, yaitu menyelidiki sifat-sifat cahaya. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan 5 sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiasakan, dan cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Alat dan bahan yang saya gunakan semuanya mudah ditemukan di sekitar rumah saya, antara lain senter dari HP, karton bekas sebanyak 3 buah yang sudah saya lubangi, gelas bening dan air, sendok, pensil, dan kepingan CD atau CD bekas. Baik, mari kita mulai praktikumnya. Percobaan ke-1, cahaya merambat lurus. Percobaan pertama ini adalah membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Saya menyiapkan 3 karton yang masing-masing dilubangi di bagian tengahnya. Kemudian saya tegakkan dengan posisi lubang sejajar. Ketika cahaya senter, saya arahkan melewati ketiga lubang yang sejajar ini. Lihat, cahaya berhasil menembus ketiga lubang sekaligus dan membentuk garis lurus. Sekarang saya geser 1 karton sehingga lubangnya tidak sejajar lagi, dan cahaya tidak dapat melewatinya. Ini membuktikan bahwa cahaya memang merambat lurus. Percobaan kedua, cahaya menembus benda bening. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu gelas bening berisi air, kertas HVS, dan karton hitam. Percobaan kedua ini saya akan membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Pertama, saya arahkan senter ke gelas bening air. Cahaya dapat menembus sepenuhnya. Ini yang disebut benda transparan atau bening. Kedua, ke kertas HVS. Cahaya hanya tembus sebagian terlihat dari bayangan yang samar. Ketiga, ke karton hitam. Ini bagian permukaan karton yang disenter dan ada sedikit cahayanya. Coba kita lihat di bagian belakangnya. Apakah ada cahaya yang menembus di belakang atau tidak? Cahaya tidak dapat menembus sama sekali. Jadi, tidak semua benda dapat ditembus cahaya. Percobaan ketiga, saya membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan menggunakan cermin. Saya mengarahkan cahaya senter ke permukaan cermin. Dan lihat, cahaya dipantulkan ke arah lain. Sudut datang cahaya sama dengan sudut pantulnya. Inilah yang disebut hukum pemantulan cahaya. Percobaan keempat tentang pembiasaan cahaya. Saya masukkan pensil ke dalam gelas berisi air secara miring. Perhatikan, pensil yang seharusnya lurus ini terlihat seperti bengkok atau patah di permukaan air. Mengapa? Karena cahaya mengalami pembiasaan ketika berpindah dari medium udara ke medium air yang berbeda kerapatannya.
Percobaan terakhir atau percobaan kelima adalah dispersi cahaya. Saya meletakkan kepingan CD bekas di dalam baskom berisi air. Kemudian saya arahkan cahaya senter ke permukaannya. Dan lihat pada kertas putih ini muncul warna-warna spektrum seperti pelangi. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, dan biru hingga ungu. Ini membuktikan bahwa cahaya putih sebenarnya tersusun dari berbagai warna. Baik teman-teman, dari kelima percobaan yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa cahaya memiliki sifat utama. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat dibiasakan. Dan 5. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Semua percobaan ini dapat dilakukan dengan alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita, bahkan di desa sekalipun. Semoga video praktikum ini bermanfaat. Terima kasih. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yapintar Jalege, NIM 8598687338, mahasiswa PGSD Universitas Terbuka. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA modul 7 optik. Kegiatan praktikum 2 yaitu menyelidiki sifat-sifat bayangan pada lensa cembung, cermin cembung, dan cermin cekung. Karena saya tinggal di desa yang jauh dari kota, saya menggunakan bahan-bahan pengganti yang mudah ditemukan, yaitu kantong plastik bening berisi air sebagai pengganti lensa cembung, dan sendok logam mengkilap sebagai pengganti cermin cembung dan cermin cekung. Mari kita mulai. Percobaan lensa cembung. Percobaan ini atau pada percobaan pertama menggunakan lensa cembung dari kantong plastik berisi air. Perhatikan bentuknya yang cembung di tengah. Mirip seperti lensa cembung sesungguhnya. Saya dekatkan ke tulisan kecil ini dan lihat tulisannya terlihat lebih besar dan tegak. Ini namanya bayangan maya, tegak dan diperbesar. Inilah cara kerja kaca pembesar atau loop. Ketika saya jauhkan melewati titik fokus, tulisan terlihat terbalik, bayangan berubah menjadi nyata dan terbalik. Percobaan berikutnya menggunakan punggung sendok sebagai cermin cembung. Saya lihat wajah saya di punggung sendok ini. Wajah terlihat lebih kecil dari ukuran sebenarnya dan tetap tegak. Saya coba jauhkan, wajah masih tetap kecil dan tegak. Saya dekatkan, tetap kecil dan tegak. Inilah sifat cermin cembung, selalu menghasilkan bayangan maya, tegak dan diperkecil di semua posisi. Itulah mengapa cermin cembung dipakai sebagai kaca spion. Percobaan berikutnya dengan menggunakan bagian dalam sendok sebagai cermin cekung. Saya dekatkan bagian dalam sendok ke wajah. Wajah terlihat lebih besar dan saya jauhkan perlahan-lahan. Wajah terlihat buram dan saya jauhkan lagi.
wajah terlihat terbalik. Baik dari 3 percobaan ini saya dapat menyimpulkannya. Yang pertama, lensa cembung menghasilkan bayangan yang berubah tergantung posisi benda terhadap titik fokusnya. Kedua, cermin cembung selalu menghasilkan bayangan maya, tegak dan diperkecil di semua posisi titik benda. Ketiga, cermin cekung menghasilkan bayangan yang bervariasi, bisa maya, bisa tegak diperbesar, atau nyata terbalik, tergantung jarak benda dari cermin. Yang istimewa dari praktikum kali ini, saya berhasil membuktikan bahwa konsep optik tersebut hanya menggunakan kantong plastik berisi air dan sendok makan biasa yang ada di dapur rumah saya. Ini membuktikan bahwa belajar IPA bisa dilakukan di mana saja, termasuk di desa sekalipun. Terima kasih sudah menyaksikan video praktikum saya.